I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yeah. When I was your fault, still your love fought for me. And you have been so, so good to me. When I felt no worth, you paid it all for me. And you have been so, so kind to me. And oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending. Haleluya. Sorakan haleluya, 1, 2, 3. Kurang keras teman-teman. Semua bangkit berdiri dong, dari yang sebelah sini, tengah, dan sebelah sana. Semua kita bangkit berdiri. Nih ada pasukan-pasukan yang baru datang juga, silahkan cari tempat duduk. Kita mau sorakan haleluya 3 times, oke? 3 times, nggak lebih, nggak kurang. 3 kali sorakan haleluya dengan wajah yang sumringah. Karena kita mau bersukacita di dalam Tuhan malam hari ini, amin. Amin. Aduh, pada lapar nih nanti makannya ya nanti. Tapi kasih energi yang terbaik buat malam hari ini buat Tuhan kita. Sorakan haleluya dalam hitungan yang ketiga. 3, 2, 1. Haleluya. 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 Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Now, let's take a look. Kanan kiri kita apakah orang yang sama? Seperti setiap hari minggunya. Nah, oh iya kamu lagi duduk situ. Kamu duduk belakangku lagi. Kamu lagi. Nah, kalau ada jiwa-jiwa, wajah-wajah yang baru, you may give them, bukan hak ya, kasih tepuk pundak atau kasih salaman. Welcome them with a warm heart. Amen. Nah, teman-teman, aku mau bacain satu ayat. This verse, aku harap bisa menjadi pondasi buat kita malam hari ini berekspektasi di dalam Tuhan dan buat Tuhan ya. Jadi aku bacain di Matius 2 ayatnya yang ke-9 hingga ke-10. Matius 2 ayat 9 hingga ke-10 berkata, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka. Hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ayat 10 ini menarik. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Katakan bersukacitalah. Dengan hati yang bersukacita, wajah yang sumringah. 1, 2, 3. Bersukacitalah. Nah,
yang Tuhan mau saat kita melihat bintang timur yang sudah datang mendahului kita tiba. Percaya teman-teman bahwa Yesus Kristus sudah datang mendahului kita dan dia sudah ada bersama-sama dengan kita malam hari ini. Amin. So please prepare your heart, receive God's blessing, expect great things that come from the Lord and comes within Him. Amen. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa sayang sama kita semua. Sepanjang tahun 2023, there are ups, there are downs, tapi percaya selalu tangan Tuhan memegang kami sampai hari ini. Karena kasih setiamu, karena perlindunganmu, the reckless love of God will always pursue us wherever we go. Kami percaya Tuhan, malam hari ini ada hati-hati yang Tuhan pulihkan. Amen. Ada hati-hati yang Tuhan pertajam lagi visi untuk masa depan mereka. Ada hati-hati yang Tuhan mau tangkap lagi, pulang nak, pulang. Come to me, all the sorrow, come to me. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik buat setiap kami. Engkau Allah yang sangat peduli untuk setiap keluh kesah kami dan setiap harapan-harapan kami. We want to let everything be joyful. Malam hari ini kami mau bersuka cita, malam hari ini kami mau merayakan Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan dan mendapatkan hari yang baru, hati-hati yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan setiap pelayan, setiap anak-anak Tuhan yang sudah berhari-hari, bahkan berbulan-bulan mereka berletih lesu, berlatih buat malam hari ini Tuhan. Dan kami juga percaya bahwa malam hari ini kami semua yang datang dan dalam perjalanan menuju tempat ini Tuhan sertai, Tuhan berkati. Thank you Jesus, thank you God. And all God's people say amen. Silahkan duduk teman-teman.
siap memuji Kau Tuhan. Kami datang bawa pujian padamu Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji dan gloria. Yeay! Yuk beri tepuk tangan terbaik kepada Tuhan. Elohim, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang Tuhan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sing! Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji dan gloria. Siap kita tepuk tangan di atas kepala. Haleluya. Mari sama-sama katakan, we give you glory God. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji dan gloria. Mari sama-sama katakan, Gloria. Haleluya. Haleluya. Sungguh kita punya Tuhan yang baik. Amin. Amin, amin. Amin. Kita mau nyanyikan nama Tuhan. Kita percaya ketika Tuhan hadir di sini, segala masalah kita, segala persoalan kita, Tuhan turut campur tangan. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita.
addictions start to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus, your name is power, your name is healing, your name is life. Kau yang patahkan, break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Mari nyatakan namanya. I just wanna speak the name of Jesus. Dari segala ketakutan kami, all anxiety, to every soul that can't defy depression, I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Namamu Tuhan galakkan segala belenggu kami. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name, oh Lord, your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets. Jesus in the darkness over. Kau ada dimanapun kami ada Tuhan. Jesus for my family. Yes I Lord. sing the holy name. Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, we shout Jesus, shout aloud. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, namamu kekuatan kami. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name, namamu kekuatan kami Tuhan. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus. Dari setiap hati kami Tuhan. Every heart and every mind. 'Cause I know there's peace. I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Hallelujah. I speak your name, Jesus. Hallelujah.
namamu Tuhan. Yesus. Engkau yang kami andalkan Tuhan. Dalam segala hal Tuhan kami tahu. Dimanapun kami berada, apapun situasinya, satu hal Tuhan yang kami tahu. Bahwa saat kami teriakkan namamu Tuhan. Nama Yesus. Engkau ada bersama kami Tuhan. Engkau menjawab kami Tuhan. Engkaulah sumber keselamatan kami Tuhan. Mari berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Amin. Amin teman-teman Ewasi. Silakan duduk teman-teman. Ya. Oke. Siapa yang merasakan hadirat Tuhan bisa angkat tangan dan teriakan wuh. Oke. Ya, tapi aku nggak tahu teman-teman, tapi alasan kenapa aku senang beribadah di gereja ini adalah ya aku nggak temukan tempat di luar sana gitu yang atmosfernya wah seheboh tempat ini kalau kita nyembah Tuhan. Amin. Amin. Oke. Ya, nggak berlama-lama teman-teman. Aku mau nyampaikan satu offering message gitu ya. Jadi sebelum kita memberi, aku rindu bagi sesuatu tentang bisa bantu, mulai bisa benarkan PowerPoint-ku tentang love transform gitu ya. Aku nggak tahu tapi waktu aku diminta oleh panitia gitu ya, aku Sabtu ini yang bagian OP ya gitu. Aku kayak apa ya, kan pasti cerita-cerita Natal itu pasti semua pasti dikeluarin kan. Cuman satu hal yang waktu itu bikin aku agak flashback gitu ya. Karena gini teman-teman, aku gak tahu teman-teman gimana gitu ya. Cuman kalau kita lihat Natal itu sekarang sudah agak dikenal banyak orang gitu ya. Kalau flashback belakang itu waktu aku kerja gitu di hari Rebo gitu ya. Jadi kita tukeran kado gitu sama teman-teman kantor. Ya gak semuanya Kristen tapi mereka ikutan tukar kado, ada yang Muslim, mereka tetap ikutan tukar kado. Jadi sebenarnya momen Natal itu momen yang bisa next slide, momen yang cukup dikenal gitu saat ini gitu. Karena teman-teman bisa tahu bahwa di mall gitu ya, semua ada lagu-lagu Natal dan so pasti gitu ya pada waktu saat Desember itu semuanya diskon gitu ya. Warnanya putih kalau enggak merah gitu gede-gede, 50% gitu. 70% gitu ya. Aku enggak tahu, cuman satu hal teman-teman yang apa ya, yang jadi concern saya gitu ya, tentang di mana uang teman-teman investkan gitu ya, nggak bercanda, nggak. Tapi gini teman-teman, karena kita sama-sama tahu bahwa Christmas sekarang itu sudah sangat apa ya, mendunia gitu ya, nggak cuman orang Kristen doang yang ngerayain, tapi juga orang yang non Kristen pun juga ikut ngerayakan gitu, meskipun mereka cuman ikutan di eventnya doang. Tapi satu hal yang menarik gini, kita mau balik lagi tentang kira-kira Natal ini apa sih? Natal itu bukan tentang pohon Natal, teman-teman. Meskipun mungkin tiap tanggal 25 Desember kita pasti selalu akan pajang pohon Natal, bukan juga tentang kayak pemberian tukar kado doang gitu ya, karena ya memang kita ngelakuin itu. Tapi satu hal, dan Natal juga bukan tentang diskon gitu ya, bukan tentang dosa kita yang didiskon sama Tuhan, atau mungkin yang kayak di Pertamina gitu, kembali ke nol ya gitu, bukan gitu ya. Tapi Natal itu tentang apa sih? Next slide. Next slide, oke. Jadi Natal itu tentang, ya mungkin teman-teman sudah tahu gitu ya, di Yohanes 3 ayat 16 gitu ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Satu hal teman-teman yang aku mau ambil di sini adalah ngomong tentang love transform. Apa artinya? Teman-teman di sini dikatakan bahwa aku bold dikasih di font merah gitu, dikatakan bahwa ketika Tuhan itu mengasihi, ketika Tuhan itu sayang sama manusia, maka Dia kasih ke kita. Maka Tuhan itu memberikan sama kita, itu anaknya yang tunggal. Jadi satu hal teman-teman, bahwa kasih itu apa sih yang bikin kita ngedrive kita itu untuk memberi? Itu adalah bukti dari kasih itu sendiri. Jadi kita memberi karena kenapa? Karena di awal dari kita memberi itu, awalnya adalah kasih. Bisa next slide selanjutnya. Next slide selanjutnya. Oke, ya jadi satu hal yang mau saat ini kita mau memberi. Satu hal kadang-kadang saat kita memberi itu kita pasti ngomong memberi ini sepele. Jadi biasa aja lah ngasih asal-asalan. Enggak, memberi itu bukan hal yang sepele. Amin. Katakan kiri kanan, memberi bukan hal yang sepele. Ya karena teman-teman udah baca tadi di ayat sebelumnya bahwa Tuhan itu karena Dia itu kasihnya sama kita, Tuhan itu ngasih. Jadi saat ini teman-teman, saat kita mau ngasih persembahan kita itu bukan hal yang sepele.
karena persembahan itu bukti dari kasih kita sama Tuhan. Dikatakan di poin yang kedua bahwa saat Tuhan itu mengasihi, bahwa Tuhan itu memberi. Jadi pemberian itu adalah transformasi dari kasih kita. Oleh karena itu teman-teman, gak panjangkan offering pada malam hari ini. Tapi mari saat ini di bangku teman-teman ada amplop, teman-teman bisa isi di sana, atau kalau teman-teman pilih cashless, masih bisa ya cashless ya? Masih bisa ya? Oke, bisa, teman-teman bisa lihat di layar LED, teman-teman bisa kasih. Tapi satu hal teman-teman saat ini, bahwa saat kita memberi itu bukan hal sepele, karena kenapa? Saat kita memberi itu adalah bukti kasih kita sama Tuhan. Sama seperti saat Tuhan ngirim anaknya, itu adalah bukti kasih Tuhan sama kita. Dia kasih yang semua yang terbaik buat kita. Amin. Yuk, kalau gak keberatan buat teman-teman yang ngasih secara cash, aku bisa ajak teman-teman bisa angkat persembahan teman-teman, kita mau sama-sama berdoa. Bapak, aku mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih seberapa kami ada di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur karena tahun ini kami boleh merayakan lagi Natal Tuhan. Hari di mana Engkau datang ke dunia ini, memberikan anakmu Tuhan yang tunggal buat kami. Karena kasih-Mu yang begitu besar buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, ini pemberian kami, bukti kasih kami sama Tuhan. Kami berikan kepadamu Tuhan. Dengan sukacita, sebab kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih, berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kami percaya Engkau gak pernah berhutang buat setiap kami. Engkau akan memberkati kami dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan dengarkan ini yang berikut ini. Nah, buat kamu yang baru pertama kali atau kedua kalinya hadir di YC, kita mengucapin welcome to EYC. Nah, kira-kira pengumuman kita apa aja ya, Kak? Langsung aja kita cek pengumumannya. So, check this out. Kita nggak bosan-bosan buat ngingetin kalian, jangan lupa datang Time to Worship. Setiap hari Kamis jam 7 malam di Main Hall Garuda Elohim Sidoarjo. So, jangan lupa datang. Kita juga mau ngasih tahu kalau besok tanggal 17 Desember 2023 itu nggak ada EYC ya teman-teman. Dan ibadah YC akan dimulai lagi pada tanggal 14 Januari tahun 2024. event Halal Natal akan diadakan tanggal 24 Desember 2023 dan akan disertai dengan candlelight service, serta akan ada 2 sesi yaitu di setengah 4 dan jam 7 malam. Lalu Dan ibadah perayaan Natal akan diadakan pada tanggal 25 Desember di jam yang sama, di jam setengah 4 dan jam 7 malam. Oh ya, buat 2 ibadah ini jangan lupa juga buat ambil tiket. Di mana ya? di koridor gereja. So, jangan sampai kehabisan. Selain itu ada juga ibadah awal tahun seperti biasa tanggal 31 Desember 2023 pukul 10 malam yang akan disertai oleh perjamuan kudus. Nah, kalau akhir tahun pasti juga ada ibadah awal tahun. Nah, akan diadakan pada tanggal 1 Januari tahun 2024 jam 10 pagi. Dan juga akan disertai dengan pengambilan item emas. So, jangan lupa datang loh ya. Buat kalian yang punya adik atau keponakan yang masih kecil, boleh aja diajak di ibadah Natal Sunday Gang pada tanggal 23 Desember pukul 5 sore dan di sana pastinya bakal seru dan menarik banget. So, jangan lupa diajak. Nah, itu aja pengumuman yang bisa kita sampaikan. Sebelum closing, kita mau pantun dulu nih. Jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa ke Pakuan City. Selamat hari Natal semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Abram. Ya Tuhanku, inilah aku hamba-Mu. Janganlah takut,
sebab aku perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Tapi Tuhan, apa yang hendak kau berikan padaku? Usiaku sudah 90 tahun, sudah sangat tua, dan akan meninggal. Tidak memiliki keturunan, dan nanti yang akan meneruskan warisanku adalah hamba kesayanganku itu. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, berasal dari tubuhmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Cobalah lihat ke atas langit, dan hitunglah bintang di atas sana, jika kau dapat menghitungnya. Demikianlah nanti keturunanmu banyaknya, dan kepada keturunanmu lah aku akan memberikan negeri ini, sangat luas dan besar. Ya Tuhan, aku percaya. Aku akan percaya. Sarai. Abram, dari mana saja kamu? Sudah seharian kami mencarimu. Kamu ini kemana saja? Hagar, tolong ambilkan air. Semalam Tuhan datang kepadaku. Aku dibawa keluar oleh Dia. Apa? Ini airnya, Nyonya. Tuan, letakkan saja di atas meja. Sarai, Tuhan sudah berjanji untuk memberikan keturunan dan tanah negeri ini. Abram, sudahlah. Aku sudah pernah mendengar ini sebelumnya. Tapi lihatlah sampai sekarang. Aku bahkan belum memiliki tanda akan melahirkan keturunan. Dan lihatlah tanah kering dan tandus ini. Tidak. Tuhan sudah berjanji. Tidak akan Dia ingkari. Tuhan sudah bilang bahwa ahli warisku ini akan berasal dari tubuhku ini, bukan hambaku. Berasal dari tubuhmu? Ya. Ada apa istriku? Dari tubuhmu katamu. Aku ini seperti benih kering di atas tanah kering, Abram. Aku tidak akan pernah bisa memberikanmu keturunan. Itu sangat tidak mungkin, Abram. Tidak, Sarai. Tidak. Dengarkan aku. Tuhan sudah berkata bahwa... Bukankah Tuhan bilang akan membuat bangsa yang hebat darimu? Memberi keturunan dari tubuhmu. Bukannya aku. Tidak. Tapi... Sudah 10 tahun, Abram. Tuhan sudah berjanji selama 10 tahun. Aku mengerti sekarang. Aku mengerti. Tidak. Kau tidak mengerti. Tuhan berkata kalau... Pergilah ke hambaku, Hagar. Bawalah dia dan jadikanlah dia istri. Mungkin oleh dialah kau akan memperoleh keturunan. Izinkan aku menjadi istri yang baik dengan melakukan hal ini. Aku menyayangimu, Abram. Tidak, Sarai. Tidak. Ini bukan yang Tuhan katakan. Abram, seluruh bangsawan akan melakukan hal yang sama jika hal ini terjadi. Mungkin inilah maksud Tuhan. Lakukanlah, Abram. Hagar, kemarilah. Ya, Nyonaku, Tuanku. Aku tidak akan menghalangi jalan ini. Dan Hagar akhirnya mengandung anak Abram, dan anak itu diberi nama Ismail. Abram. Ya Tuhanku,
inilah aku hamba-mu. Inilah perjanjianku dengan kamu yang harus kamu pegang. Istrimu Sarai, jangan engkau panggil dia Sarai, tapi Sarah. Aku akan memberkatinya dan memberikannya keturunan seorang anak laki-laki. Dan dia akan menjadi ibu bangsa-bangsa, dan raja-raja bangsa akan lahir daripadanya. Tapi apakah mungkin Tuhan? Sarah yang sudah berumur 90 tahun dan aku 100 tahun. Apakah Ismail yang kau maksud? Tidak, melainkan Sarah istrimu lah yang akan melahirkan anak laki-laki, dan kau harus memberi nama Ishak. Dan aku akan membuat perjanjian yang kekal dengan keturunannya. Tuhan benar-benar membuatku tertawa. Pasti semua orang akan tertawa. Siapa yang akan mengira di usia yang sekarang aku bisa melahirkan seorang anak? Sekarang kau melihatnya. Janji Tuhan tidak pernah diingkari. Meski kita menunggu sangat lama, tapi Tuhan akan mengenapinya di waktu yang tepat. Apakah ada yang terlalu sulit bagi Tuhan? Let's cut it out. 1, 2, 3.
Penantian akan anak yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham dan Sarah pun digenapi. Abraham dan Sarah sangat amat senang selama merawat putra ahli warisnya itu. Banyak waktu mereka habiskan bersama merawat anak kesayangannya. Sudah sangat lama sejak Tuhan belum lagi menampakkan dirinya kepada Abraham. Hingga suatu ketika, Abram. Tuhanku, inilah aku. Sekarang bawalah anakmu satu-satunya, Ishak, yang begitu kau kasih. Pergilah ke tanah Moria, dan di sana persembahkan dia sebagai korban bakaran kepadaku di gunung yang nanti akan kuberitahukan kepadamu. Tuhan, tapi Tuhan, tidak, jangan Tuhan. hancur hati Abraham mendengar perintah Tuhan. Tapi dia tetap akan pergi dan taat akan perintahnya. Abraham, apa yang ingin kau lakukan? Tuhan datang kepadaku dan dia meminta untuk persembahan. Tuhan, sudah lama sejak saat itu. Ada apa, Abraham? Aku harus ke tanah Moria. Tanah Moria? Itu sangat jauh dan membutuhkan waktu 3 hari ke sana. Bukankah jalur ke sana adalah padang gurun yang berbahaya? Banyak perampok, hewan buas, dan manusia-manusia jahat di sana. Kenapa tidak membuat mezbah dan mempersembahkan di sini saja seperti biasanya? Tuhan yang meminta. Hentikan, Sarah. Bukan keputusanku yang terjadi, tapi keputusannya lah. Baiklah, kapan kita akan pergi? Aku dan Ishak yang akan pergi. Ishak? Kenapa Ishak? Moria itu sangat jauh dan berbahaya, Abraham. Kumohon, kalian itu tidak seharusnya ke sana. Baiklah kalau begitu, bawalah beberapa orang juga untuk membantu dan menjaga kalian di sana. Abraham pun menuruti permintaan istrinya agar lebih tenang. Tapi dia tidak memberitahu bahwa Tuhan meminta dia untuk mempersembahkan Ishak, putra kesayangannya. Selamat pagi, Bapak. Bagaimana istirahatmu semalam? Ikutlah dengan Bapak. Kita akan ke Moria. Moria? Di manakah itu? Sebelah utara. Akan memakan waktu 3 hari untuk ke sana. Tapi Tuhanlah yang akan menjaga kita. Baiklah, Bapak. Aku akan menjagamu. Apa kalau perlu, aku akan menggendongmu. Ishak, jagalah bapakmu ya. Dia sudah tidak semuda dulu lagi. Kau juga berhati-hatilah juga ya, Nak. Ayo kita berangkat. Perjalanan panjang mereka lalui. Tidak ada sehari pun Abraham tidak menangisi, dan jalannya terasa begitu berat hingga sesak nafasnya, karena akan mempersembahkan anak satu-satunya yang dia kasih. Waktunya istirahat. Mari kita tidur. Oh Tuhan, di manakah Engkau? Dengarkanlah aku. Kumohon kepadamu. Apa maksudmu? Apa tujuanmu?
Aku telah mengikut engkau ratusan tahun bersamamu, mentaatimu, menjalankan perintahmu. Apa maksud semua ini? Aku buta, aku hilang arah, aku tidak mengerti maksudmu. Tolong Tuhan, katakan kepadaku, beritahu aku. Aku tahu, aku hamba yang berdosa. Aku tahu jika ini adalah bentuk penebusan atas dosaku. Kumohon, ambil nyawaku saja. Jangan dia Tuhan. Kumohon Tuhan. Jawab aku. Ambillah aku Tuhan. Ambil aku. Tapi Tuhan, aku akan tetap setia. Aku akan tetap taat dan percaya kepadamu. Ya Tuhanku Allahku, bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Abraham pun melanjutkan perjalanannya, dan tibalah saatnya dia harus mengorbankan anak satu-satunya itu kepada Tuhan. Kalian tunggulah di bawah. Aku akan melakukan ibadah bersama Ishak. Baik, Tuanku. Bapak, di mana korban persembahan itu? Tuhan meminta kita untuk berkorban, tapi aku tidak melihat ada domba atau apapun untuk korban. Tenang, Nak. Tuhan yang akan menyediakan. Di mana Bapak korban itu? Bapak. Maafkan Bapak, Nak. Kaulah korban itu, anak-anakku. Maksudnya? Anakku, Tuhan telah meminta dirimu sebagai korban persembahan bakaran kepadanya. Maafkan Bapak ya, Nak. Tapi kenapa? Bapak hanya taat melakukan apa yang Dia perintahkan, anakku. Tanyakanlah Bapak, kenapa? Aku sangat ketakutan. Setiap hari, setiap jam, setiap detik, Bapak berdoa kepada Tuhan untuk tidak melakukan ini, untuk bertanya apa maksud semua ini. Tapi Tuhan seperti diam dan tidak menjawab. Yang Bapak yakini bahwa seluruh kehendak dan keinginannya adalah mendatangkan kebaikan. Meski Bapak terkadang tidak mengerti maksudnya. Sekarang aku harus membaringkan anakku, anak satu-satunya, Ishak. Tuhan yang memberi kamu nama itu. Tapi kenapa Tuhan inginkan aku dikorbankan? Bukankah aku ini anak yang Dia janjikan kepadamu? Ya, benar. Ratusan tahun Bapak sudah mengikutnya. Selama itu juga Dia menjaga aku, melindungi aku. Apapun yang Dia coba kerjakan, Bapak percaya. Setiap hari Bapak memohon, berdoa untuk mengambil Bapak saja, tapi bukan itu yang Dia minta. Kita harus memiliki iman dan keyakinan kepada Tuhan. Anakku, lihatlah aku percaya itu. Begitu juga aku, Bapak. Baiklah, aku tidak menginginkan ini, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi.
Ya Tuhan Allahku, aku persembahkan anakku kepadamu. Abraham, Abraham, jangan kau lakukan apapun kepada Ishak. Jangan. Sekarang aku tahu bahwa kau begitu setia dan mengasihi. Karena kau tidak menahan anak satu-satunya untukku. Ada apa, Bapak? Tuhan telah menyelamatkanmu, menyelamatkan kita. Lihatlah, Bapak, korban persembahan. Ya, Tuhan menyediakan. Ayo, nak. Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. When I was your foe, still your love out for me. You have been so good to me. When I felt no worth, you paid it all for me. You have been so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, finds till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, your reckless love There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. No wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me.
Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu yang tiada batas. Buat pengorbanan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau tidak pernah memperhitungkan segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami bersyukur karena kami penerima kasih karunia Allah. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Karena pengorbanan-Mu, karena cinta-Mu yang besar, kami ada saat ini. Sebentar kami akan menikmati firman-Mu ya Tuhan. Yang akan semakin membuat kami mengerti betapa besar kasih-Mu kepada kami manusia. Pengurapan Allah ada atas kami semua. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. The reckless love of God. Saya sangat diberkati dengan lagu yang baru saja kita dengar sama kita nyanyikan. Tentang betapa besar kasih Allah dalam hidup kita. Dan kasih Allah itu tadi digambarkan lewat drama ini. Jadi Elohimers malam hari ini kita seperti kembali diingatin tentang kasih Allah yang luar biasa gitu. Nggak kepikir sampai segitunya gitu kan. Jadi kalau kita lihat tadi drama itu, kita lihat drama itu pergumulan Abraham dan Ishak. Ketika Tuhan memberikan perintah untuk mempersembahkan korban. Jadi kalau saya lihat ini drama ini dilihat dari sisi yang lain. Bagaimana Abraham merasa berat banget. Memang di Alkitab tidak ditulis, tapi mungkin itu yang terjadi. Bayangin, punya anak satu udah ditunggu sekian lama, tahu-tahu disuruh korbanin. Ya kalau korbannya itu kalau zaman dulu untuk mengorbankan korban persembahan itu harus ditusuk pakai pisau, bayangin. Jadi pergumulan ini mungkin itu jadi pergumulan manusia. Cuman kita bersyukur dalam Ibrani 11 ayat 17 dikatakan saat dicobai Abraham itu rela. Jadi Abraham rela. Jadi Elohimers, kalau kita lihat drama ini kesimpulannya, ini menggambarkan kasih Bapa. Abraham itu bayangan Allah Bapa. Apa sih reckless? Saya lihat reckless ini apa tuh reckless ini? Reckless itu ternyata nekat artinya. Bukan berarti terus Allah nekat gitu kan. Tapi ini bicara tentang nggak hitung-hitungan. Kalau kalian misalnya mau dapatkan sesuatu atau mau mencapai sesuatu itu ada kata-kata nekat, bondo nekat. Apa nekat? Nekat itu nggak mikir, just do it. Pokoknya aku pengen lakukan. Jadi nekat, nggak hitung-hitungan, nggak pernah orang nekat itu nggak pernah ngitung rugi atau untung. Pokoknya aku lakuin. Nah itu Bapak di surga. Bapak itu ini menggambarkan apa ya? Jadi reckless love itu menggambarkan cara Tuhan mengasihi kita. Ya. Jadi cara Tuhan mengasihi kita dengan tidak memperdulikan akibatnya bagi dia. Kenapa saya katakan demikian? Bapa itu di sorga, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus di sorga. Yesus itu saat itu lagi di sorga. Tahu-tahu karena kasihnya kepada manusia, dia rela turun ke bumi. Bayangin, kalau kita ini gimana ya? Setiap manusia itu selalu senang dengan kenyamanan. Yang namanya nyaman itu selalu dicari gitu kan. Kalau kita perhatikan, Allah itu udah nyaman di sorga gitu kan. Tapi kok maunya bela-belain turun ke dunia. Jadi kita lihat di sini ini cara Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa Dia itu mengasihi kita tanpa memperdulikan akibatnya bagi kita. Tidak mempedulikan keselamatannya. Tidak mempedulikan kenyamanannya sendiri, sebab dunia nggak nyaman. Jadi
kalau kita ambil kesimpulan, kasih Allah itu enggak egois, dia enggak pernah mikir untung rugi, reckless. Dia enggak pernah mikir, aduh aku rugi, kalau aku turun ke dunia rugi aku. Ya kan? Tapi dia tidak memikirkan hal itu. Kenapa? Karena dia begitu mengasihi kita. Dia rela datang ke dunia yang benar-benar amburadul, semerawut, yang gelap itu. Kenapa? Dia mau menjadi juru selamat kita. Sebab tanpa kasih Allah, tanpa Yesus datang ke bumi, kita nggak pernah bisa ada seperti ini. Nggak pernah ada Natal, nggak pernah ada Paskah, nggak pernah ada keselamatan. Jadi Allah rela datang ke dunia. Jadi kita lihat betapa besarnya kasih Allah. Kalau kita boleh, kalau saya boleh ngomong, Tuhan itu terus mengasihi kita, dia nggak pernah berhenti mengasihi kita. Dia terus dan tetap mengasihi kita. Tanpa dia takut disakiti. Elohimers, orang disalib itu sakit loh. Dia tahu nggak kalau dia bakal disalib? Dia tahu nggak kalau dia bakal mengalami kesakitan? Tahu. Tapi dia tetap lakukan. Reckless love. Kemudian dikatakan kasihnya itu amat besar bagi kita. Ya, jadi meskipun Yesus tahu bahwa dia akan dibenci, meskipun dia tahu bahwa dia tidak mendapat balasan cinta dari manusia, dia tetap lakukan, dia tetap datang ke dunia, dia tetap mengasihi, terus mengasihi kalian dan saya. Tanpa mempedulikan keamanannya, kita tahu bahwa ketika Yesus datang ke dunia, selama dia melayani, dia nggak aman loh. Banyak yang berusaha mencelakakan dia, bahkan terakhir rencana-rencana orang-orang itu adalah membunuh Yesus. Tetapi dia tetap mengasihi kita. Rencana manusia yang jahat itu tidak pernah mengalihkan kasihnya dalam kehidupan kita. Reckless love, nggak ngitung. Nah, klimaks dari kasih Allah itu adalah ketika dia rela menderita, rela disalib untuk menebus dosa kita. Tadi kok Yohan udah sampaikan ayat Yohanes 3 ayat 16, ayat ini selalu dibaca pada saat Natal. Jadi saya mau kembali kita membaca ayat ini, Yohanes 3 ayat 16. Ini alasan kenapa Yesus mau lakukan itu. Yohanes 3 ayat 16, yuk kita baca bersama ya. Kita baca bersama yuk. 1, 2, 3. Karena begitu besar, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dikatakan di sini karena begitu besar. Jadi enggak cuma besar. Karena begitu besar. Sebesar apa kasih Allah yang dilimpahkan bagi kita? Seperti yang dikatakan di begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Tuhan itu sebesar maha besarnya dia. Allah kita Allah yang maha besar. Dia menciptakan alam semesta yang unlimited ini, gak bisa keukur. Sebesar itulah. Kemudian apa? Kasih Tuhan itu sama kuatnya dengan Allah yang maha kuat, maha kuasa. Kemudian apa? Kasihnya Allah yang jadi bagian kita, yang diberikan, dikaruniakan. Kasih besar yang dikaruniakan Bapa untuk dunia itu kasih yang kekal. Gak pernah berhenti. Sama, karena Allah itu kekal. Kenapa? Kok Allah bisa lakukan? Sebab kasih itu adalah Allah. Allah itu kasih. Karena kasih itu ya Allah itu. Jadi dia gak bisa mengingkari kasihnya karena itu dirinya. Itu pribadinya. Nah lebih jauh lagi kita mau melihat gimana sebesar apa kasih Allah itu. Efesus 3 ayat 18 sampai 19 ini juga ayat yang luar biasa yang menunjukkan betapa besarnya kasih Allah. Di situ dituliskan, Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami
betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa kita itu dikatakan Paulus berdoa, doanya ini bukan cuma untuk Efesus tapi buat kita yang membaca. Paulus berdoa. Dan saya yakin doa tidak pernah dibatasi oleh waktu dan ruang. Doa Paulus saat 2000 tahun lalu masih berlaku saat ini ketika kita baca surat ini. Di sini dikatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan orang kudus dapat memahami. Kadang-kadang kita mikir, luar biasa ya, kasih Tuhan tuh segede apa sih? Sebesar apa sih? Abstrak banget kan gedenya. Gedenya tuh seberapa karena kita nggak bisa lihat bendanya gitu kan. Alam semesta abstrak. Makanya di sini Paulus memberikan gambaran supaya kita tuh lebih paham. Sebab di sana aku berdoa supaya kamu dipenuhi. Jadi sebetulnya kasih Allah yang besar ini melampaui akal kita. Akal kita tuh nggak pernah bisa mikir, bayangin seperti tadi Bapak Abraham. Secara manusia, secara akal manusia, kok mau-maunya ya, kok bisa-bisanya ya, dia serahkan anaknya, dia bakal itu mengorbankan anaknya. Rasanya itu nggak masuk akal gitu loh, nggak bisa masuk dalam pikiran, hitung-hitungan matematikanya tuh nggak jelas. Kan nggak bisa masuk akal, demikian juga kasih Allah. Kita nggak bisa mengerti, nggak pernah bisa mengerti. Tapi ada beberapa hal yang membuat kita semakin memahami meskipun belum paham 100%. Tapi kita mau lihat. Jadi kalau kita lihat di sini kita mau melihat Allah di dalam 4 dimensi. Kita kenal itu 3 dimensi kan, panjang, lebar, tinggi. Tapi kasih Allah ini sampai 4 dimensi. Berarti itu memang benar sesuatu yang melampaui akal kita. Melampaui pikiran kita, melampaui pemahaman kita. Tapi ayat ini mari kita mau sama-sama melihat. Paling tidak kita semakin memahami betapa besar kasih Allah. Di sana dikatakan kita harus paham betapa lebarnya kasih Allah. Ini bicara tentang apa? Lebar, sesuatu yang lebar. Ini bicara tentang hatinya Allah yang sangat lebar. Tidak terbatas. Dia mau menampung semua keluh kesahmu. Tidak ada keluh kesah, tidak ada doa, tidak ada curhatan yang gak didengar dan diterima oleh Tuhan. Ini bicara tentang apa? Lebar, begitu lebar. Bahkan Elohimers, hati Allah itu cukup lebar dan masih lebar, maha lebar untuk menampung curhatan seluruh isi dunia. Dari dulu sampai sekarang. Gak pernah kehilangan tempat. Di dalam hati Allah selalu ada ruang untuk kalian. Ini lebar. Mungkin ketika kalian punya sahabat, kalian curhat bosen lama-lama. Bosen aku curhatmu itu terus. Udahlah itu. Allah gak pernah bosen dengar curhatan kalian. Kalian butuh apa? Kalian ngomong aja sama Tuhan. Ya, kalian ngomong aja sama Tuhan. Gak usah takut. Gak usah khawatir Tuhan denger gak ya, aku ini banyak salah. Sering kali orang bilang, aduh aku ini wes salah, aku takut mau berdoa. Ya kalau didengar sama Tuhan, tak kasih tahu ya. Allah itu pendengarannya tajam, gak pernah meninggalkan kalian. Gak pernah cuekin kalian gitu. Jadi ini bicara tentang hati Allah yang punya ruang yang sangat lebar. Yang bisa menampung segala keluh kesah kalian, kesulitan kalian, masalah kalian, datang kepada Tuhan. Kasih ke dia, serahkan ke dia, cerita sama dia. Itu ya. Kemudian yang kedua, panjang. Di dalam Mazmur 103 ayat 17 sampai 18, kita akan baca. Mazmur 103 ayat 17 sampai 18. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya.
Ayat ini untuk orang yang ingat melakukan titahnya. Artinya orang yang melakukan firman Tuhan. Apa yang diberikan oleh Allah? Kesetiaannya itu panjang. Ketika kalian gak setia, dia tetap setia. Setia menolong kalian, setia menemani kalian, setia memberkati kalian, setia memberikan pertolongan kepada kalian. Di sini dikatakan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, kekal ke kekal. Siapa bisa ngitung kekal ke kekal? Bukan tahun 1 sampai tahun 100 bisa dihitung. Ini kekal sampai kekal. Jadi begitu panjang kesetiaan Allah. Ketika kita nggak setia pun dia tetap setia. Elohimers, luar biasa banget ya kasih Bapak buat kita semua, buat saya dan kalian semua. Jadi kita lihat di situ panjang. Kemudian yang ketiga, tinggi. Ya, tinggi. Ini bicara tentang apa? Allah kita itu Allah maha mulia. Dia bertahta di tempat yang maha tinggi. Tapi karena kasihnya, dia mau angkat kita, membawa kita mendekati dia, masuk ke hadiratnya, menikmati kasihnya. Allah ingin kita menerima kemuliaannya. Di tempat yang tinggi, di mana Tuhan hadir. Jadi kerinduan Tuhan adalah apa? Kita tuh menikmati hadiratnya. Ada bersama dengan dia di tempat yang maha tinggi. Itu bisa terjadi apa? Karena dia mengasihi kita. Dia gak peduli siapa kita. Pokoknya di sini dikatakan yang melakukan titahnya. Ya. Jadi dikatakan Tuhan mau kita ada di hadiratnya. Dia pengen tarik kita, dia angkat kita tinggi, dia muliakan kita. Jadi hargai hidupmu Elohimers. Jangan sia-siakan hidupmu. Hidup kalian tuh berharga banget. Kalian tuh sangat berharga bagi Tuhan. Kenapa? Karena dia mau angkat kita. Kalau sesuatu enggak, misalnya batu yang kotor. Enggak mungkin kita taruh di tempat yang tinggi, enggak kan? Ya udah biar aja. Tapi sesuatu yang berharga akan kita ambil, kita taruh di tempat yang terhormat, tempat yang tertinggi, tempat terbaik. Tuhan menghargai kita. Bagi Tuhan kita adalah biji matanya, bagi Tuhan kita permata yang indah, yang sangat berharga dan Tuhan mau angkat kita setinggi hadirat dia. Itu tinggi. Kemudian yang keempat, dalam. Ini dimensi yang sangat luar biasa, dalam. Ini bicara tentang apa Elohimers? Ini bicara tentang kasih Yesus. Itu akan terus menjangkau kita pada saat kita ada di bawah keterpurukan kita. Ketika kita ada di lembah, di bawah. Ketika kita terpuruk, ketika kita mungkin melakukan pelanggaran besar. Ketika kita jatuh dalam dosa. Ketika kita ada di dalam kelemahan. Kasih Allah menjangkau. Jadi saya mau katakan, dalamnya kasih Allah adalah sedalam kejatuhan manusia. Sedalam manusia itu jatuh, sedalam itu Allah pengen menjangkau. Mengangkat kita ke tempat yang tinggi. Reckless love. Jadi Elohimers, siapa yang mau meninggalkan Allah yang seperti ini? Rasanya kalau kita ketemu seseorang yang seperti ini, gak mungkin kita mau jauh dari dia. Ya kan? Kita akan selalu pengen deket. Aku gak mau meninggalkan dia, aku gak mau ketinggalan. Aku mau terus nempel karena luar biasa banget. Lebar, panjang, tinggi, dalam kasihnya. Sehingga yang penting ketika kita pegang Yesus, maka segala sesuatu akan menjadi mudah. Apa yang kalian butuhkan ada di dalam Yesus. Apa yang kalian perlukan ada di dalam Yesus. Kasihnya cukup buat kita semua. Cukup. Mari kita tundukkan kepala. Saya mau kalian benar-benar saat ini beberapa saat coba mulai mikirin, mulai menggambarkan luar biasanya kasih Allah itu buat kita. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Mari Elohimers, kita mau merenungkan kasih-Nya yang luar biasa. Dia rela berkorban, dia gak pernah memperhitungkan akibat kedatangannya ke dunia. Tetapi dia berikan semuanya karena dia mengasihi kita. Dia mencintai kita apa adanya kita. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini kami mengucap syukur ya Tuhan. Karena kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Cinta-Mu yang dahsyat, cinta-Mu yang melebihi apa yang ada di dunia ini. Cinta itulah yang Kau berikan bagi kami orang berdosa. Sehingga kami boleh berdiri tegak kembali ya Tuhan. Kami boleh melihat masa depan dengan penuh kemenangan. Bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami percayakan hidup ini hanya kepadamu. Kasih-Mu yang membungkus kami. Kasih-Mu yang menjaga kami. Kasih-Mu yang melindungi kami. Karena itu Tuhan, inilah kami pada malam hari ini kami datang kepadamu. Kami mau berkata bahwa kami tidak bisa jauh dari Engkau. Kami tidak bisa menjauhi kasih-Mu. Karena kasih-Mu segalanya dalam hidup kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar bagi kami. Ampuni kalau mungkin kami pernah menyakiti hati-Mu. Ampuni kalau mungkin kami tidak setia lagi kepadamu. Ampuni mungkin ketika kami kecewa kepada Engkau. Ampuni kami ya Tuhan. Malam hari ini kami sadar bahwa kasih-Mu membungkus kami. Kasih-Mu mengangkat kami. Kasih-Mu yang menebus kami. Karena itu kami datang kepadamu, serahkan seluruh hidup kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Mari katakan terima kasih Elohimers. Terima kasih Yesus, terima kasih. Thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Jesus. Untuk pembelaan-Mu bagi kami. Terima kasih. Terima kasih Jesus. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Karena kami adalah milik-Mu. Kesayangan-Mu, biji mata-Mu, kami berharga di mata-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin.
Elohimers, Natal identik dengan terang. Terang yang datang ke dunia. Karena itu, karena kita sudah terima terang, maka Tuhan mau kita pun menjadi terang. Saat ini di lingkungan kalian gelap, ada satu terang ini. Karena itu ini menjadi simbol. Kalian ambil terang itu dan bagikan terang itu kepada yang lain. Karena itu saya minta para leaders, youth, EWC untuk maju ke depan. Untuk ambil terang ini dan bagikan kepada teman-teman kalian. Tolong yang sudah mendapat nyala lilin bagikan ke samping-samping. Bagikan ke samping-sampingnya. Kita sedang berbagi terang. Satu lilin menyala, satu kegelapan berlalu. Biarlah hidupmu selalu menjadi terang dimanapun kalian ada. Di sekolah, di tempat bekerja, di lingkungan, di rumah, dalam keluarga. Mari kita mau jadi terang. Kita bikin komitmen baru, Tuhan aku mau jadi terang. Karena aku mau menjadi berkat. Kita mau berbuah-buah. Mari semuanya saya undang bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Silent Night, Holy Night. All is bright.
dunia yang gelap, terang saudara menyala-nyala. Karena kita sudah menerima terang Kristus pada hari Natal ini. Reckless love. Kalau tidak ada reckless love ini, nggak ada acara ini, saudara. Saudara akan terhilang dan kita berakhir di neraka, dihukum. Tapi oleh karena reckless love, Tuhan yang begitu suci dan mulia datang ke dalam dunia ini. Tangannya yang suci dipakukan di atas kayu salib yang harusnya kita yang dipakukan. Kepalanya yang pikirannya tentu suci dan kudus dipakaikan mahkota duri. Supaya apa? Pikiran kita yang kotor, yang jorok disucikan oleh Tuhan. Kita bersyukur untuk reckless love ini. Kalau Tuhan tidak mau turun ke dalam dunia ini, kita mati semua, saudara. Haleluya. Mari pada penghujung daripada ibadah ini kita bersyukur. Saya mau semua bersyukur, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih yang begitu besar. Karena demikian besar Allah mengasihi isi dunia ini. Sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal itu. Dan kami bersyukur, kami percaya akan Tuhan. Sehingga yang percaya ini tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga kalau Engkau datang pada kali yang kedua. Kami mempunyai pengharapan. Kami bukan orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan Tuhan. Di tengah dunia yang penuh dengan kebencian, peperangan dan kegelapan, kami orang yang ada harapan. Karena kasih Allah sudah membakar kehidupan kami. Dan kalau kami sebentar akan meninggalkan ruangan ini, Tuhan kiranya tolong pakai setiap umat-Mu, anak-anak-Mu menjadi berkat, menjadi terang-Mu di mana saja mereka berada, dalam rumah tangga mereka, di tengah sekolah, pekerjaan, bisnis, apapun. Tuhan Yesus, sehingga terang-Mu tidak sia-sia menyala dalam hidup kami. Bersyukur, berdoa untuk panitia yang sudah mengatur jalannya acara Natal EYC pada malam hari ini. Para pemain drama, dance, teen choir, lighting, kamera, mixer, audio, para pemain musik juga, tim multimedia, chorus board, offering, preaching. Tuhan, mereka sudah melayani Tuhan dengan penuh kasih. Berkati mereka, bahkan kami semua yang hadir diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menjadi anak-anak-Mu. Dan kami akan pulang dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Dan hati kami penuh dengan cinta Allah, dengan kasih Allah. Reckless love itu sudah menular dalam hidup kami. Kami tidak mau makan sendiri, tapi kami juga mau ceritakan betapa besar kasih-Mu yang sudah selamatkan kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Mari EYC, Elohimers, angkat tangan saudara. Pulanglah dengan membawa berkat Natal ini. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, pulanglah dengan membawa damai sejahtera, sukacita Natal. Pulanglah dengan membawa kasih Allah di dalam kehidupanmu. Pulang dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus. Yang kami terima dengan iman. Berkat tersebut di dalam nama, sebutkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang mengasihi kami. Haleluya. Dan semua yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati. Selamat Natal EYC. Tuhan berkati. Merry Christmas semuanya Merry teman-teman. Christmas. Mari salami kanan kirimu, katakan Merry Christmas. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año de felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad.
kalian sudah dikasih kupon. Kupon itu bisa ditukarkan dengan makanan di koridor ya, di depan. Kalian bisa fellowship, pilih menu yang kalian mau. Bahkan kalau nggak cukup makanannya, kalian bisa beli di koridor cafe. Semuanya dibuka, jadi kalian bisa fellowship, jangan buru-buru pulang ya. Karena hari ini hari yang luar biasa, karena kita merayakan Hari Natal. Feliz Navidad.